اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan kita sampaikan salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita, Nabi yang termulia Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti dan menjalani sunnahnya dengan baik sampai tiba hari kiamat. Para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah diumumkan, insyaallah taala kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini berjudul engkau sebaik-baik perhiasan atau seburuk-buruk fitnah. Engkau wahai para wanita adalah sebaik-baik perhiasan atau bisa menjadi seburuk-buruk fitnah. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, suatu perkara yang dimaklumi bersama bahwa kehidupan dari suatu perkumpulan masyarakat itu terdiri dari sekumpulan rumah tangga dan keluarga. Dan suatu rumah tangga tentunya terdiri dari beberapa individu. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan terkadang ada orang tua dan ada mertua. Maka tentu saja suatu tatanan masyarakat akan menjadi baik manakala di dalam masyarakat tersebut terdapat keluarga-keluarga dan rumah tangga yang baik pula. Dan suatu rumah tangga tidak akan menjadi baik jikalau individu yang ada di dalam rumah tangga tersebut tidak menjadi baik. Terutama yang berperan besar di dalam kebaikan sebuah rumah tangga adalah para wanita. Dan tentu saja semuanya bekerja sama untuk mewujudkan rumah tangga yang terbaik, keluarga yang baik, sehingga bisa tercipta tatanan masyarakat yang baik pula.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan manusia, terkhusus orang-orang yang beriman, itu bagaikan bangunan. Satu dan yang lainnya saling menguatkan. Kalau kita lihat bangunan, ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Satu dan yang lainnya saling menguatkan. Demikianlah sebuah rumah tangga seperti itu. Rasulullah pernah bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman itu dengan orang yang beriman lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan perumpamaan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintainya, rahmat merahmatinya, dan sayang menyayanginya, serta lemah lembutnya bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian anggota tubuh mengeluh, maka yang lainnya juga ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Ini menunjukkan adanya dan butuhnya kerjasama untuk kebaikan bersama. Butuhnya kerjasama untuk kebaikan bersama. Akan tetapi peran seorang wanita di dalam rumah tangga ini kedudukannya sangat penting, guna terwujudnya sebuah rumah tangga yang baik, rumah tangga yang didasari dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang wanita, baik dia sebagai seorang anak, atau dia sebagai seorang istri, atau dia sebagai seorang ibu, maka dia punya peran besar di dalam hal tersebut. Maka jadilah kalian, wahai para wanita muslimah, sebaik-baik perhiasan dunia di dalam posisi apapun kalian berada. Entah kalian belum menjadi seorang istri, kalian masih membujang, maka kalian adalah seorang anak. Jadilah anak yang salihah. Ketika kalian sudah bersuami, maka jadilah istri yang salihah. Ketika kalian sudah punya seorang anak, maka jadilah ibu yang salihah. Jadilah perhiasan yang terbaik. Itulah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal, hendaknya hadis ini diingat dan kalau perlu dihafalkan oleh wanita muslimah. Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Rasulullah menjadikan dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan dunia terlalu banyak. Ternyata sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia bukan harta, bukan tahta, tetapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita. Namun disyaratkan pada wanita tersebut dia adalah al-mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah. Dia salihah baik dia sebagai seorang anak, dia salihah baik dia sebagai seorang istri, dan dia salihah baik dia sebagai seorang ibu. Nah, maka para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian merenungkan hadis tersebut dan hendaknya berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi pribadi-pribadi yang salihah, agar dia menjadi perhiasan terbaik yang ada di dunia ini, agar dia menjadi perhiasan yang terbaik di dunia ini. Nah, seorang wanita di dunia ini sangat sedikit dari mereka yang sempurna. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, kamula minar rijali kathirun
banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada wanita yang sempurna ghairu Maryam binti Imran, selain dua orang wanita, yaitu Maryam binti Imran wa Asiyah imratu Fir'aun, dan wanita yang kedua adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa arba. Para laki-laki banyak di antara mereka yang sempurna, namun para wanita hanya sedikit dari mereka yang sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali 4 orang. Yang pertama Asiyah bintu Muzahim, yaitu Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang kedua wa Maryamu bintu Imran, Maryam bintu Imran, yakni ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Wa Khadijatu bintu Khuwailid. Kemudian wanita yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah wa Fatimah bintu Muhammad, dan putri Rasulullah yang bernama Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian melemahkannya dikarenakan ada seorang rawi yang bernama Husain ibnu Muhammad. Iya, namun kita bisa mendapatkan faidah bahwa wanita yang sempurna jumlahnya sedikit. Wanita yang sempurna jumlahnya sedikit. Dan itu bukan terjadi di zaman kita saja. Di zaman sebelum kita jumlah wanita yang sempurna sedikit. Maka kalaulah di zaman yang terbaik saja jumlah wanita yang sempurna sedikit, maka bagaimana lagi dengan wanita di zaman sekarang? Bagaimana lagi dengan wanita di zaman sekarang? Sempurna apanya? Disebutkan oleh Imam Nawawi, sempurna al-muraduhuna at-tanahi fi jami'il fadail wa khisalil bir wa taqwa. Maksudnya sempurna yaitu jarang wanita yang memiliki sifat yang paling sempurna, yang paling tinggi di dalam keutamaan, di dalam kebaikan, dan di dalam ketakwaan. Itu maksudnya kesempurnaan. Iya. Maka kesempurnaan juga disebutkan oleh para ulama sempurna dengan makna sempurna agamanya, sempurna ilmunya, sempurna keadilannya, sempurna kejujurannya, sempurna adab dan akhlaknya. Jarang ada wanita yang seperti itu. Maka para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi para wanita jangan memutus harapan untuk menjadi wanita yang terbaik walaupun di zaman kita sekarang. Walaupun di zaman sekarang, jangan berpikir kalau begitu wanita sempurna sedikit, tidak usah kalau begitu kita mengejar kesempurnaan. Jangan seperti itu. Iya, wanita bisa menjadi wanita yang sempurna kalau dia betul-betul mengusahakan dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan bukakan jalan-jalan untuknya. Ya, artinya wanita yang sempurna, kata para ulama, wanita yang sempurna tidak hanya terbatas pada mereka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbatas pada mereka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, karena menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa hadis tersebut tidaklah menunjukkan adanya pembatasan. Iya, dalam artian bahwa wanita selain dari mereka tidak bisa sempurna. Ya, walaupun tentu saja dari sisi keutamaan tidak ada yang bisa menandingi keutamaan Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah. Tidak ada wanita yang pada hari ini sesoleh apapun yang bisa menandingi putrinya Rasulullah, Fatimah binti Muhammad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemuliaan dari Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula Asiyah, istrinya Fir'aun.
Sealim apapun, sesoleh apapun, wanita di zaman sekarang tidak mungkin bisa menandingi kemuliaan mereka. Akan tetapi bukan artinya mereka tidak bisa menjadi wanita yang mulia. Ya, seorang wanita ketika melihat ada wanita-wanita yang salihah sebelum mereka, maka hendaknya hal itu mereka jadikan sebagai patokan untuk mereka bisa menyerupai mereka, untuk mereka bisa serupa dengan mereka. Ya, karena demikianlah seorang itu, kata para ulama, tasyabbahu illam takunu mislahum inna tasyabbuha bil kirami falahu. Berusahalah untuk menyerupai orang-orang yang mulia, karena sesungguhnya ketika kalian berusaha untuk menyerupai mereka, untuk bisa dekat dengan mereka, walaupun tidak bisa menjadi seperti mereka, tetapi dekat saja dan ada usaha untuk itu, maka itu cukuplah sebagai suatu kemuliaan. Cukuplah hal tersebut sebagai suatu kemuliaan. Ya, nah, maka hendaknya para wanita muslimah mereka berusaha untuk mengejar yang terbaik, untuk menjadi perhiasan terbaik yang ada di dunia ini. Ya, bagaimana caranya? Hendaknya dia tauladani. Kalian punya salafiyah, kalian punya tauladan terdahulu dari wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang dia sudah lebih dahulu dari kalian menjadi perhiasan dunia yang terindah, menjadi perhiasan kehidupan dunia yang sangat indah. Dan itu kita bisa melihat dari mereka semuanya, baik mereka sebagai seorang anak, atau mereka sebagai seorang istri, ataukah mereka sebagai seorang ibu. Kemuliaan terus ada pada diri mereka. Kemuliaan terus ada pada diri mereka. Nah, terkadang para akhwat dan para ummahat, kita mendapati wanita itu tidak sempurna dari banyak sisi. Terkadang ada seorang wanita yang mungkin luar biasa ibadahnya, akan tetapi lisannya sangat tajam. Ada wanita yang luar biasa menuntut ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, akan tetapi dia tidak punya adab dan akhlak. Ada yang seperti itu. Iya, ada juga terkadang seorang wanita yang luar biasa, dia memperhatikan kondisi fisiknya. Nah, dia pandai dalam berdandan, membahagiakan suaminya, akan tetapi dia tidak memperhatikan perkara yang lain, yaitu dari sisi agamanya. Dia tidak mau menuntut ilmu dan memperhatikan ilmu syariat. Ya, ada yang sebaliknya, dia luar biasa di dalam ibadah, tetapi tidak memperhatikan kondisi fisiknya. Dia tidak memperhatikan kondisi fisiknya. Nah, sehingga ada kekurangannya. Ya, ada seorang wanita yang luar biasa, dia sangat berbakti sama kedua orang tuanya, tetapi tidak taat sama suaminya. Atau sebaliknya, ada wanita yang luar biasa taat sama suaminya, tetapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri mereka. Ada wanita yang luar biasa semangat menuntut ilmu, tetapi malas mengamalkan ilmu. Ada wanita yang semangat beribadah, semangat beramal, tetapi malas menuntut ilmu. Nah, ini terkadang kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan pada para wanita. Maka lihatlah, kita mulai dari bagaimana seorang wanita itu menjadi pendamping yang salihah bagi suaminya, seorang istri yang salihah. Kalau kita melihat tipe-tipe keluarga yang ada di dalam agama, tidak keluar dari 4 tipe. Jadi orang itu kalau berkeluarga, ya, dinilai dari kesalihan atau kesalehan seorang istri atau suaminya tidak keluar dari 4 tipe keluarga. Maka kita bisa melihat kita berada di tipe yang mana. Tipe yang pertama, ada sebuah keluarga, suami dan istri kedua-duanya adalah orang-orang yang jelek. Mungkin dia kafir atau punya perangai yang sangat buruk. Dua-duanya seperti itu. Kita bisa mendapati keluarga yang seperti ini seperti keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab, suami dan istrinya, ya, dua-duanya dipastikan masuk neraka.
Bahkan diturunkan ayat dalam surat Al-Lahab mentahdir tentang si Abu Lahab bersama istrinya. Nah, ini tipe keluarga yang paling buruk. Ya, suami dan istri dua-duanya adalah orang yang jahat. Tipe keluarga yang kedua, ada keluarga yang suaminya subhanallah adalah orang yang soleh, tetapi istrinya adalah wanita yang tolehah, yang tidak soleh. Nah, ini kita dapati pada keluarganya Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh dan Nabi Lut seorang nabi, tetapi istrinya adalah seorang wanita yang kafirah, seorang wanita yang berakhlak dengan akhlak yang buruk. Suaminya baik, tetapi istrinya sangat buruk. Ini tipe keluarga yang kedua. Ada tipe keluarga yang ketiga, yaitu sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang istrinya salihah, tetapi suaminya adalah suami yang kafir. Seperti siapa? Seperti Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Suaminya bejatnya luar biasa, yaitu Fir'aun, sementara istrinya salihahnya luar biasa, yaitu Asiyah binti Muzahim. Nah, dan ada tipe keluarga yang keempat. Ini yang kita harapkan, semoga keluarga kita berada pada tipe yang keempat ini, yaitu suami yang saleh dan istrinya juga salihah. Suami yang saleh dan istrinya juga istri yang salihah. Seperti keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Rasulullah dengan Khadijah, antara Rasulullah dengan Aisyah, bahkan antara Rasulullah dengan semua istrinya. Semua istri Rasulullah SAW adalah istri-istri yang salihat. Tidak ada ternukil dari istri Nabi SAW istri yang tidak salihah. Semuanya istri-istri yang salihah, semuanya adalah ummahatul mu'minin. Nah, demikian pula ya kakeknya Nabi SAW, yaitu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim punya istri yang salihah. Ya, istri beliau yaitu Hajar alaihissalam dengan juga Sarah. Nah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dan bisa melihat ya bagaimana wanita-wanita ini bisa menjadi perhiasan yang terbaik ketika berada di dunia, ketika hidup di dunia. Makanya kisah mereka diabadikan. Bahkan di dalam Al-Quran disebut, di dalam hadits-hadits Nabi SAW diceritakan dan dijadikan sebagai petuah dan pelajaran. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya punya seorang istri yang salihah yang bernama Hajar rahimahullah radhiyallahu taala anha. Ya, kita bisa melihat bagaimana kesalihan wanita ini. Iya, dan kita bisa melihat bagaimana ketakwaannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Ya maklum kisahnya, sering kita dengarkan, sering kita dibacakan kisah tersebut, apalagi ketika hari atau di musim haji misalnya. Kisah tentang Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar sangat sering kita dengarkan dan sangat sering dibacakan oleh para khutbah, para penceramah. Ya, itu tidak lain dan tidak bukan agar dijadikan sebagai pelajaran bagi wanita muslimah untuk menjadi perhiasan terbaik di dunia ini. Lihat bagaimana Hajar ketika dibawa oleh Ibrahim alaihissalam di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya, di sebuah lembah yang tandus, tidak bertuan, tidak ada air, tidak ada makanan. Tadinya Ibrahim menemani mereka, menemani istrinya Hajar, dan bersamanya ada anaknya yang masih bayi, yang masih kecil ketika itu, yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim harus meninggalkan Hajar karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tak bisa dibayangkan bagaimana seorang suami tega meninggalkan istrinya di satu lembah yang tidak ada apa-apanya, tidak ada manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan.
Ibrahim hanya membawa sedikit bekal dan diberikan kepada istrinya, hanya sedikit air. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan istrinya. Subhanallah. Ketika itu Hajar alaihissalam membuntuti Nabi Ibrahim. Ibrahim mau pergi kemana ini? Nah, sampai Hajar terus bertanya-tanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Wa tatrukuna, dan kau tinggalkan kami di tempat ini, bihadal wadi, di lembah yang seperti ini, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang di sini, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak menoleh kepada Hajar ketika itu. Terus beliau berjalan dan terus dibuntuti oleh Hajar alaihissalam. Hajar terus menanyai Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan kami di tempat ini?" Sampai pada akhirnya ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun, tidak seperti biasanya, maka Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihada?" Wahai Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkan engkau untuk berlaku seperti ini? Kata Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kalimat, "Na'am." Betul wahai Hajar, Allah yang memerintahkan aku untuk melakukan hal ini. Maka dengan mantapnya Hajar langsung berkata, "Idan la yudayyi'una." Kalau memang seperti itu, maka Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Maka ketika itu Hajar langsung kembali ke tempatnya, dan Nabi Ibrahim kembali meneruskan perjalanannya. Subhanallah. Lihat bagaimana kekokohan dan kemantapan Hajar alaihissalam ketika ditinggal oleh suaminya. Adakah wanita yang bisa seperti itu pada hari ini? Adakah wanita yang bisa sekuat Hajar alaihissalam ketika ditinggal suaminya dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada makanan, minuman yang ditinggalkan dalam jumlah yang mencukupi. Subhanallah. Tetapi ketika dia tahu bahwa suaminya menjalankan perintah Allah, maka dia pun yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menelantarkan kami. Subhanallah. Perhatikan. Namun kita bisa melihat ketika Hajar kembali, bukan artinya Hajar berpangku tangan mengharapkan makanan atau minuman turun dari atas langit, tidak. Hajar tetap berusaha. Makanya kita bisa melihat bagaimana dalam kisahnya Hajar itu berusaha mencari air, berlari dari bukit Sofa ke bukit Marwa, kemudian kembali lagi dari Marwa ke Sofa. Untuk apa? Untuk mencari air. Melihat kalau ada air atau ada pertolongan dari manusia, terus Hajar bolak-balik seperti itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tawakal kepada Allah itu tidak menjadikan orang berpangku tangan, berpasrah diri. Sudah berusaha, Allah pasti akan tolong. Bukan seperti itu. Lihat Hajar, tetap dia berusaha. Tetap dia mencari rezeki Allah dengan berusaha, berlari ke sana kemari. Sampai pada akhirnya rezekinya muncul tidak jauh dari dekat Nabi Ismail sendiri alaihi salam. Subhanallah. Yani Allah Subhanahu wa taala ingin melihat usaha kita. Kalau usaha kita sudah maksimal, maka disitulah Allah akan turunkan pertolongan kepada kita. Asalkan kita berusaha sembari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Allah tidak mungkin akan menelantarkan kita. Nah, maka disinilah kita bisa melihat bagaimana ketawakalan, ketakwaan, dan betul-betul berpasrah dirinya Hajar alaihissalam ketika ditinggal oleh suaminya. Nah, lihat bagaimana keadaan para wanita di zaman sekarang. Ketika mungkin mereka terhimpit oleh ekonomi misalnya, ketika mereka mungkin berada dalam kesulitan ekonomi misalnya, suaminya mungkin tidak bisa memberikan lebih daripada apa yang dia inginkan. Kebanyakan kita lihat para wanita sekarang, mereka menempuh jalan pintas. Mereka minta cerailah, mereka mengeluh sana sinilah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpujilah. Itu yang terkadang mereka lakukan. Kurang bersabar.
dan kurang siap menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya kalau kalian ingin menjadi wanita yang terbaik, menjadi perhiasan terbaik di dunia ini, maka contohlah Hajar alaihissalam sebagai wanita yang luar biasa. Nah, sangat tinggi ketawakalannya kepada Allah, sangat tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja tidak lepas dari doa. Seorang itu selain dia berusaha, jangan lupa berdoa. Makanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya di sana, Ibrahim tidak lupa berdoa. Doanya Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, di dekat rumahmu ya Allah, di dekat Baitul Haram. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, agar mereka menegakkan salat. Perhatikan para hadirin, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, anaknya, sebelum beliau minta rezeki, beliau minta supaya apa? Supaya mereka menegakkan ibadah kepada Allah. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, kemudian jadikanlah agar hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum, lalu berikanlah rezeki kepada mereka, minats tsamarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah. Perhatikan ini. Sebelum Nabi Ibrahim minta rezeki, beliau memohon kepada Allah supaya apa? Supaya mereka benar-benar menegakkan ibadah. Di sini terdapat faedah yang sangat besar. Seorang wanita muslimah, seorang wanita salihah, sebelum dia meminta rezeki, menuntut rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memperbaiki ibadahnya terlebih dahulu. Jangan sampai kau menuntut rezeki, kau meminta rezeki kepada Allah, kau menuntut rezeki kepada suamimu, tetapi ibadahmu tidak bagus. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya kepadamu sementara ibadahmu sangat buruk? Ini harusnya menjadi pelajaran. Nabi Ibrahim sebelum beliau minta rezeki kepada Allah, beliau minta supaya keluarganya dibaguskan ibadahnya kepada Allah. Iya, supaya keluarganya dibaguskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, karena sumber rezeki manakala seorang membaguskan ibadahnya kepada Allah. Tapi ingat, kalian beribadah kepada Allah, kalian kerjakan sholat, jangan dengan niat semata supaya dapat rezeki. Itu juga salah niatmu. Kalau ada orang, saya mau sholat, mengapa kau sholat? Supaya rezekiku bertambah. Nah, ini orang yang sholat tidak ikhlas dalam sholat. Kalau kau sholat, kalau kau beribadah, kau bersedekah, jangan mengharapkan perkara dunia. Dunia itu nanti menyusul. Tapi ikhlaskan dia karena Allah. Karena sebagian orang ada juga yang salah ketika beribadah. Dia mau sholat duha misalnya, dia mau sholat, perbanyak sholat malam misalnya. Supaya apa? Ya supaya rezekiku ini bertambah lah. Ya, supaya itu katanya. Aku mau sedekah, sedekahku ini supaya nanti Allah gantikan untukku 2 kali lipat, 10 kali lipat. Niatnya cuma itu. Betapa rendahnya ibadahmu kalau niatmu cuma itu. Nah, ini keliru para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ibadahmu karena Allah. Adapun dunia nanti akan menyusul. Allah akan beri. Allah akan beri. Nah ini, makanya ya perkara yang perlu diperbaiki seorang wanita muslimah. Nah, ya kenapa yang kita sebutkan perkara ini? Ya karena banyak-banyak ya pertikaian terjadi, ya perseteruan terjadi di dalam rumah tangga itu banyak-banyak terkadang dikarenakan tekanan ekonomi, dikarenakan harta. Dikarenakan menurut sang wanita, suaminya tidak becus mencari harta, tidak bisa membahagiakan dirinya, tidak bisa menyenangkan hatinya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau memang suamimu pemalas, kalau memang suamimu adalah orang yang memang tidak becus di dalam
bekerja, mungkin kau bisa menuntut yang seperti itu. Tetapi kalau dia sudah bekerja, dia sudah berusaha, ya dia sudah maksimal dalam berusaha, kemudian kau cela dia, maka yang tercela bukan suamimu, tapi yang tercela adalah dirimu. Dirimu yang tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dirimu yang tidak punya sifat qanaah, ya, yang harusnya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan melalui tangan suamimu. Nah, ini para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perceraian terjadi gara-gara masalah ini. Ya, banyak perceraian terjadi karena perkara ini. Nah, kalau seorang tidak punya ketawakalan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya rumah tangganya akan berakhir dengan akhir yang sangat mengenaskan. Akan berakhir dengan akhir yang sangat memprihatinkan. Makanya Allah ingatkan tentang masalah takwa. Ini yang harus ada pada rumah tangga itu, ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan Nabi bersabda tentang tawakal, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair, taqdu khimasa wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapat rezeki. Dia terbang di pagi hari dengan perut yang kosong dan di sore hari dia pulang dengan perut yang sudah penuh berisi makanan. Subhanallah. Ini orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia mesti meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dia tinggalkan karena Allah. Sebab dia yakin bahwa kalau dia tinggalkan karena Allah, ini haram, dia tinggalkan. Jangan beralasan ya untuk melakukan yang haram dikarenakan apa? Dikarenakan kesulitan. Kalau kita tidak melakukan ini, bagaimana kita mau makan? Makan apa kita? Tidak bisa lagi. Memang tuntutan hidup sudah seperti ini. Subhanallah. Seakan-akan tidak ada jalan lain kecuali untuk melakukan yang haram. Nah, ada sebagian orang yang seperti ini. Ya kalau kita tidak melakukan riba, tidak pinjam uang riba, bagaimana kita mau hidup katanya? Bagaimana kita mau makan? Bagaimana kita mau tinggal? Bagaimana kita mau punya kendaraan? Bagaimana? Subhanallah. Ini kurang kesabaran dan kurang ketawakalan kepada Allah. Akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang haram. Andaikan kau sedikit bersabar, andaikan kau punya ketawakalan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Memang butuh bersabar memang di awal. Ya, butuh kesabaran. Dan kesabaran itu tidak membutuhkan waktu sehari dua hari, terkadang mungkin prosesnya agak lama. Tapi ketika orang betul-betul bersabar, ingat apa yang dikatakan oleh para ulama. As-sabru mislusmihi. Sabar itu seperti namanya. Murrun madaqatuhu, pahit rasanya. Walakin awaqibahu ahla minal asal. Tetapi akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perhatikan hal-hal yang semacam ini. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kebahagiaan hidup dan kalian akan menjadi perhiasan terbaik bagi wanita muslimah. Naam, dan kalian akan menjadi tauladan bagi yang lainnya. Kalian akan menjadi tauladan bagi yang lainnya. Nah, salah satu ya cara wanita muslimah untuk dia menjadi perhiasan terbaik ketika dia hidup di dunia, maka hendaknya dia menjaga auratnya dengan dia menggunakan hijab-hijab yang syar'i yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, subhanallah, dahulu ya kaum muslimat mereka tidak mengenal hijab. Mereka tidak mengenal yang namanya hijab. Ketika turun ayat hijab, maka kita bisa melihat bagaimana para sahabiat ya, mereka bersegera untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak bertanya-tanya lagi, mereka tidak demo, mereka tidak mengkritik, mereka tidak minta dispensasi misalnya, minta keringanan, tidak.
Ya, ketika turun ayat hijab, pada waktu itu sebagian wanita muslimat masih berada di rumah tetangganya, ada yang di rumah kawannya, ada yang berada di luar. Mereka langsung mengambil apapun yang mereka bisa ambil untuk menutupi kepala-kepala mereka, untuk menutupi aurat-aurat mereka, sehingga tidaklah mereka ketika turun ayat hijab, kecuali tidak satupun dari wanita ketika itu kecuali semuanya telah berhijab. Tidak lagi tanya-tanya, ini hukumnya apa? Ini hukumnya wajib atau sunnah? Tidak, mereka bertanya, ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, mereka jalankan. Karena apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, mau wajib, mau sunnah, pasti adalah kebaikan bagi mereka. Ya, itu dahulu para sahabat seperti itu. Mereka tidak bertanya-tanya. Yang jelas ini perintah Allah. Ya, yang jelas ini larangan Allah. Kalau larangan mereka tinggalkan. Mereka tidak tanya hukumnya apa dulu, makruh atau haram. Kalau makruh ya masih saya lakukan lah, karena makruh. Kalau haram baru. Ini sebagian orang seperti ini sekarang. Ya, kalau datang suatu kewajiban, kalau datang suatu perintah, dia tanya sunnah atau wajib. Kalau wajib ya baru saya kerjakan. Kalau sunnah ya saya tinggalkan. Subhanallah. Tidak seperti itu. Seorang wanita ya salihah, ketika datang perintah Allah, mau wajib mau sunnah dia laksanakan. Ketika datang larangan Allah, mau makruh mau haram, maka dia akan tinggalkan. Karena apa? Karena perintah itu kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah. Demikian pula larangan, kadang hukumnya makruh, kadang hukumnya haram. Ya, tetapi lihat bagaimana kesolihan mereka. Ya, kalau kalian ingin menjadi wanita yang salihah, wanita yang menjadi perhiasan bagi kehidupan dunia, maka hendaknya kalian menerima segala hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh, ya, dengan berpasrah diri dan tidak lagi mengkritisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ketika turun ayat, Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj, bersolek, berhias diri dengan cara yang berlebih-lebihan, dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram kalian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Itu dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita dia menjaga kehormatan dirinya dengan dia mengenakan hijab yang syar'i. Karena dia tahu firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakan kepada istri-istrimu, "wa banatika," kepada anak-anak perempuanmu, "wa nisa'il mu'minin," dan kepada wanita-wanita yang beriman. Katakan kepada mereka ini, "yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Supaya apa? Dzalika adana ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang jahat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini ayat hijab yang turun ketika itu. Maka tidak ada satupun wanita muslimat kecuali mereka keluar dalam keadaan mereka telah menutup kepala-kepala mereka. Mereka berhijab dengan hijab yang syar'i yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, para hadirat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang luar biasa yang kita bisa melihat dan kita bisa contoh dari seorang sahabiat yang mulia. Dari seorang sahabiat yang mulia, ketakwaannya luar biasa. Nah, dan dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Ya, walaupun mereka tidak dilihat oleh manusia, walaupun tidak hadir kawan-kawan mereka. Karena terkadang ada seorang wanita muslimah, dia nanti bertakwa kepada Allah kalau berkumpul bersama teman-temannya. Sesama pengajiannya luar biasa. Tetapi ketika dia sendirian, ketika dia mungkin tidak bersama yang lainnya, maka terkadang dia tidak seperti itu. Ya, dia tidak seperti itu. Maka ini yang harus kita perbaiki.
Seorang itu dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi semua yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Makanya dalam kisah yang terkenal itu, ketika Umar bin Khattab berjalan di sebagian lorong kota Madinah dan mendengar percakapan dua orang wanita, ibu dan anak, penjual susu. Ya, ibu ini berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, tambahkan susu itu dengan air, campur dengan air, supaya kita dapat untung yang banyak." Ya, maka kata anaknya, yakni seorang wanita yang salihah, kata dia kepada ibunya, "Wahai ibuku, bukankah Umar bin Khattab Amirul Mukminin telah melarang kita melakukan yang demikian, mencampur susu dengan air? Karena itu penipuan, tidak boleh." Nah, apa kata ibunya? "Wahai anakku," ya, dalam keadaan ketika itu Umar ternyata mendengar percakapan mereka. Umar mendengar percakapan mereka. Kata ibunya, "Wahai anakku, Umar tidak melihat kita sekarang. Umar tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang." Apa kata anaknya kepada ibunya? Ya ummah, wahai ibuku, in kana Umar la yarana, sekalipun Umar tidak melihat kita, farabbu Umar yarana, tetapi Tuhannya Umar sedang melihat kita. Subhanallah. Mendengarkan itu, Umar bin Khattab takjub kepada wanita salihah ini. Maka dia buru-buru datang ke rumah anak-anaknya. Dia bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, siapa di antara kalian yang ingin menikah? Nah, andaikan bapakmu ini masih punya kekuatan, maka bapakmu yang akan menikahi dia." Kata Umar bin Khattab, "Tetapi aku ingin agar kalian salah satu dari kalian menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Dia wanita yang salihah." Nah, maka ketika itu ada seorang anak dari Umar bin Khattab yang menikahi wanita tersebut, dan mereka pun menikah, dan subhanallah dari keturunan mereka ada seorang laki-laki saleh yang terlahir. Dia bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat mulia. Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan apa? Dikarenakan bapaknya saleh, istrinya salihah. Dikarenakan suami istri adalah orang-orang yang salihah, maka diharapkan dari situ dapat keturunan yang saleh atau salihah. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang juga hendaknya diperhatikan oleh para wanita muslimah ketika kalian ingin menjadi perhiasan yang terbaik dan tidak menjadi fitnah dan seburuk-buruk fitnah bagi kehidupan manusia, terutama bagi laki-laki, hendaknya para wanita memperhatikan 3 perkara. Hendaknya para wanita muslimah memperhatikan 3 perkara. Yang pertama, hendaknya kalian perhatikan jasmani kalian. Yang kedua, hendaknya kalian perhatikan rohani kalian. Dan yang ketiga, hendaknya kalian perhatikan akalnya kalian. Tiga perkara ini, kalau wanita pandai memperhatikannya, maka dia akan menjadi wanita yang sebaik-baik wanita. Jasmaninya dia perhatikan, rohaninya dia perhatikan, akalnya dia perhatikan. Maka luar biasa wanita yang seperti itu. Nah, jasmaninya, mereka perlu perhatikan jasmaninya. Para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa maksudnya memperhatikan jasmaninya? Yakni para wanita salihah, muslimah salihah itu dituntunkan untuk mereka memperhatikan fisiknya. Makanya kata para ulama, para wanita itu jangan terlalu banyak makan. Hendaknya kalau dia makannya sedang-sedang saja. Jangan makan dengan makan yang rakus dan berlebih-lebihan. Untuk memperhatikan kondisi tubuhnya. Jangan sampai gemuk tubuhnya. Nah, jangan sampai terlalu gendut. Ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita sekarang tidak suka kalau dikatakan dia gemuk, dia gendut, tidak suka itu. Nah, makanya salah satu perkara yang hendaknya kalian perhatikan makanan kalian. Itu disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Allah berfirman di dalam Quran, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan.
Dan Nabi pernah bersabda, "Ma mala abnu Adam wi'an syarrun min batani." Tidak ada yang diisi oleh anak cucu Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Daripada perutnya sendiri. Ini sebenarnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tetapi bagi perempuan lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Makanya yang dituntunkan kepada kalian wahai para akhwat dan para ummahat, makan itu sepertiga saja. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jangan kalian makan, minum, tidak bisa bangun lagi. Nah, dikarenakan apa namanya? Dikarenakan terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum. Akhirnya seperti itu. Ini tidak memperhatikan fisiknya. Harusnya memperhatikan fisiknya. Kalau misalnya dia sudah terlanjur, mungkin dia sudah gemuk, dia sudah gendut misalnya, maka dia banyak-banyak berpuasa. Wanita yang seperti ini banyak-banyak apa? Berpuasa. Nggak kuat juga Ustadz puasa. Lakukan diet lah. Lakukan diet. Dan niatkan dengan hal tersebut kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya puasanya kalian, dietnya kalian itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang wanita muslimah, kalau dia ingin menjadi perhiasan yang terbaik, perhatikan jasmani kalian. Perhatikan jasmani kalian. Ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perhatikan fisik kalian, dalam artian kalian perhatikan perhiasan-perhiasan kalian. Perhatikan perhiasan-perhiasan kalian. Berhiaslah kalian karena perempuan itu adalah perhiasan. Sebagaimana dalam hadis tadi. Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Maka seorang wanita difitrahkan bagi dia senang dengan perhiasan. Itu menjadi fitrah mereka. Kalau ada wanita yang tidak suka dengan berhias, maka harus kalian biasakan diri kalian untuk berhias. Kenapa? Karena itulah fitrahnya kalian. Karena itulah fitrahnya wanita. Dahulu para sahabiat, mereka sangat senang dengan berhias. Mereka senang dengan berdandan, tetapi mereka berdandan dan berhias tidak berlebih-lebihan. Maka perlu diperhatikan juga, tidak boleh berhias dengan perhiasan-perhiasan yang haram. Makanya wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh. Perhiasan itu disembunyikan, jangan ditampak-tampakkan, dimuncul-munculkan sampai terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, demikian pula perhiasan yang dilakukan oleh wanita di zaman sekarang dianggap perhiasan, padahal itu bukanlah perhiasan. Seperti misalnya kebiasaan memanjangkan kuku. Kebiasaan memanjangkan kuku. Sehingga kukunya panjang-panjang itu perempuan itu. Ini bukan perhiasan, bukan kecantikan, tapi itu mengerikan. Wanita yang terlalu panjang kukunya, dipotong kukunya, itu bukan bagian dari perhiasan. Demikian pula misalnya wanita yang mentato, dianggaplah, digambarlah gambar bunga misalnya, digambarlah gambar-gambar apa misalnya, lop-lop lah misalnya. Sehingga dianggap hal tersebut sebagai suatu yang indah. Tetapi tato, dengarkan sabda Nabi. Rasulullah bersabda, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Wal mutanammisat, wanita yang mencukur alisnya. Alisnya dicukur baru digambar, ditato itu alisnya. Ada yang digambarnya, nauzubillahi min dalik. Ini dilaknat. Wal mutanammisat, wanita-wanita yang mencukur alisnya, baik dia cukur sebagiannya atau dia cukur apa? Dia cukur semuanya. Dia cukur semuanya. Ini tidak boleh para akhwat yang dirahmati oleh Allah. Itu hadis Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wal mutafallijat, demikian pula wanita-wanita yang mengikir-ngikir giginya. Giginya sudah bagus-bagus, dikikirnya lagi. Kalau misalnya dia memakai kawat gigi karena giginya bengkok-bengkok misalnya, giginya maju-maju misalnya, baru dia mau luruskan, boleh yang seperti itu. Tetapi kalau gigi sudah bagus kemudian dikikir-kikir lagi, ini tidak diperbolehkan. Al-mughayyirat li khalqillah. Inilah wanita-wanita yang berusaha merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi berhiaslah, tetapi dengan apa?
perhiasan yang memang dibolehkan di dalam agama. Tidak boleh misalnya berpotongan seperti potongan laki-laki. Ada sebagian wanita karena ikut mode ya, pakaiannya atau gaya rambutnya seperti laki-laki, ikutlah dia gaya rambut laki-laki. Nauzubillahi min zalik. Ini tidak dibolehkan bagi para wanita, apalagi sampai melakukan operasi plastik, operasi ini, operasi itulah. Nah, yang untuk kecantikan ini tidak diperbolehkan. Demikian pula wanita yang menyambung rambutnya. Ya, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya atau yang minta disambungkan rambutnya. Pakai penyambung rambut. Sekarang itu ada kan, disambung rambutnya itu. Tidak boleh itu. Pakai rambut palsu atau rambut beneran disambung tidak diperbolehkan di dalam agama. Atau pakai alis-alis bulu mata palsu. Bulu mata palsu. Sekarang juga ada bulu mata palsu supaya lentik bulu matanya, katanya pakai bulu mata palsu. Itu juga masuk dengan al-wasilah. Al-wasilah wanita yang menyambung rambutnya. Sambung rambutmu atau sambung alis rambutmu. Mau berhias katanya, tetapi perhiasan yang tidak dibolehkan di dalam agama. Ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, fisikmu, perhatikan fisikmu. Yang kedua, perhatikan akalmu. Perhatikan akalmu. Bagaimana memperhatikan akal, Ustaz? Perhatikan akalmu artinya ya, tuntutlah ilmu agama supaya akalmu itu akal yang bagus. Wanita itu kata Nabi apa? Naqisatu aqlin wadin. Wanita itu kurang akal dan agamanya, kata Rasulullah SAW. Makanya karena kurang akalnya, kurang agamanya, maka hendaknya dia banyak-banyak menuntut ilmu agama. Hendaknya banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu yang di situ dia bisa menambah ilmunya. Nah, bisa menambah pengetahuan ia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan akalmu. Iya, perhatikan akalmu karena Nabi sudah memvonis seperti itu. Wanita itu kurang akal dan agamanya, maka jangan dibiarkan. Caranya bagaimana? Angkat kejahilan dari diri dengan cara menuntut ilmu. Kalian tidak bisa hadir di majelis ilmu karena suatu halangan, maka jangan lupa, jangan ditinggalkan ada media-media, bisa dengarkan rekaman, bisa melalui online dan seterusnya. Lakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang jelas jangan berhenti dari menuntut ilmu, jangan berhenti dari menuntut ilmu agama untuk memperhatikan akal kalian. Lihat para sahabat terdahulu, luar biasa. Mereka tidak mau kalah dari Dari para laki-laki. Bahkan mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana yauman min nafsik nata'allamu fihi faqad ghalabana ankar rijal." Kata para wanita ketika itu, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami satu hari. Buatkan untuk kami satu hari ya Rasul, kami ingin belajar kepadamu ya Rasul. Karena sungguh laki-laki telah mengalahkan kami ya Rasul. Kami tidak mau kalah dari laki-laki." Subhanallah, semangat. Bagaimana semangat seorang wanita di dalam menuntut ilmu. Akhirnya Nabi pun menjanjikan untuk mereka janji ya pertemuan ya. Nabi pun menasihati mereka di situ. Nabi mengajari mereka agama. Naam, subhanallah. Ini dilihat kesungguhannya. Dan lihat bagaimana Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Nabi tentang masalah agama mereka. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat? Apakah wanita itu wajib mandi apabila dia mimpi basah? Kata Nabi SAW, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, apabila dia melihat air. Ini kesungguhan para wanita muslimah salihah ketika ketika dia memperhatikan akalnya dengan dia menambah ilmu agama. Dan yang ketiga yaitu perhatikan apamu? Perhatikan rohanimu. Perhatikan rohani bagaimana Ustaz? Perhatikan rohanimu dengan cara sucikanlah hatimu dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati. Ya. Perbanyak ibadahmu kepada Allah supaya kamu beruntung ketika kamu menjadi orang yang suci hatimu. Qad aflaha man tazakka. Di dalam Quran Allah berfirman, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Bahkan dalam Quran surat Asy-Syams Allah bersumpah dengan beberapa kali sumpah untuk menguatkan hal itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dan merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Merugi orang-orang yang yang mengotori dirinya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka
janganlah kalian menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Rasulullah SAW sudah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Ya, melebihi fitnah wanita. Nah, sehingga para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadilah kalian wanita salihah. Jadilah kalian perhiasan terbaik di dunia ini. Naam. Jadilah kalian, kalau kalian belum bersuami, yakni sebagai seorang anak, jadilah anak yang salihah. Ketika kalian sudah bersuami, jadilah istri yang salihah. Ketika kalian punya anak, ya, maka jadilah seorang ibu yang salihah. Sehingga dengan hal tersebut kalian akan menjadi perhiasan kehidupan dunia yang terbaik, dan kalian akan terhindar dari fitnah dan bisa memfitnah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian kita dengan tema yang ini, ya. Semoga bisa memberikan pelajaran bagi kita semuanya, semoga bisa memberikan teguran bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita ketakwaan, memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.